Di balik api yang melahap Jakarta, ada perjuangan mahasiswa dan aktivis yang patut kita hargai. Di balik teriakan massa, ada tangisan perempuan yang disembunyikan sejarah. Ini bukan sekedar kerusuhan, ini adalah hari ketika Indonesia hampir runtuh oleh amarah rakyatnya sendiri. Inilah tragedi Mei 1998, masa ketika bangsa ini diuji di antara keadilan dan kehancuran. Simak video ini hingga akhir, dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Tragedi Mei 1998 bukan sekedar peristiwa berdarah. Ia adalah puncak dari kemarahan yang dipendam selama puluhan tahun. Saat itu, Indonesia berdiri di tepi jurang kehancuran. Nilai rupiah jatuh bebas, harga bahan pokok melonjak berkali lipat, dan jutaan rakyat kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Di tengah tekanan ekonomi yang mencekik, rakyat menatap pemerintah yang seakan tuli terhadap penderitaan mereka. Media massa dipenuhi berita tentang kelaparan, PHK massal, dan antrian panjang minyak goreng. Rakyat kehilangan arah, sementara elit politik masih mempertahankan wajah lama, kekuasaan yang menindas dan korupsi yang merajalela. Di tengah kondisi itu, satu kata menjadi nyala kecil di kegelapan: reformasi. Di kampus-kampus, mahasiswa mulai turun ke jalan. Mereka membawa spanduk dan suara, bukan senjata. Mereka berbicara tentang keadilan, demokrasi, dan harapan akan perubahan. Namun, suara reformasi itu justru terdengar seperti ancaman bagi kekuasaan yang sudah terlalu lama berdiri. Pemerintah menanggapinya dengan pasukan, bukan dialog. Tentara dan polisi bersiaga di setiap sudut kota, seolah rakyat sendiri adalah musuh negara. Di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Medan, suara mahasiswa bergema, turunkan harga, hapus KKN, ganti rezim. Namun di balik semangat itu, ada ketegangan yang makin menebal. Masyarakat sudah lama menahan amarah terhadap ketidakadilan sosial dan diskriminasi ekonomi. Mereka bukan hanya lapar secara fisik, tapi juga lapar akan keadilan. Ketika api kecil ketidakpuasan itu bertemu dengan bahan bakar krisis ekonomi, Indonesia pun bersiap menghadapi ledakan besar. Ledakan yang kelak dikenal sebagai tragedi Mei 1998. Tanggal 12 Mei 1998 menjadi hari yang tak pernah dilupakan bangsa ini. Di kampus Universitas Trisakti, ribuan mahasiswa berkumpul dengan damai. Mereka bukan pemberontak, bukan perusuh, melainkan anak-anak muda yang memimpikan masa depan yang lebih jujur dan terbuka. Di tangan mereka tidak ada batu atau bom Molotov, hanya spanduk dan mimpi akan Indonesia baru. Mereka berdiri di bawah terik matahari, menyanyikan lagu kebangsaan, menuntut satu hal sederhana: perubahan. Namun sore itu, ketika massa mulai bubar, peluru-peluru memecah udara. Suara tembakan menggema di antara gedung-gedung kampus. 4 mahasiswa tumbang: Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka bukan hanya mati, mereka gugur sebagai simbol. Darah mereka membasahi aspal Trisakti dan menjadi saksi bahwa bahkan perjuangan damai pun bisa dibalas dengan kekerasan. Ketika kabar itu menyebar, seluruh Indonesia terguncang. Foto-foto tubuh mahasiswa berseragam alma mater biru muda yang berlumur darah menghiasi halaman depan surat kabar keesokan harinya. Tangisan orang tua mereka menjadi gema duka di seluruh negeri. Bagi rakyat, peluru yang menembus dada mahasiswa itu bukan hanya peluru bagi 4 nyawa, tapi peluru bagi seluruh generasi yang berani bersuara. Sejak hari itu, Jakarta tidak lagi tenang, rakyat tak lagi takut. Kematian 4 mahasiswa itu mengubah rasa takut menjadi kemarahan. Mereka yang sebelumnya diam mulai bergerak. Mereka yang hanya menonton mulai turun ke jalan. Peluru di kampus Trisakti menjadi percikan pertama dari api besar yang akan melahap Jakarta dan mengguncang dasar kekuasaan Orde Baru. Keesokan harinya, 13 Mei 1998, Jakarta tak lagi sama. Kota megapolitan itu berubah menjadi lautan api dan amarah. Jalan-jalan penuh dengan massa yang marah dan frustrasi.
Toko-toko dijarah, pusat perbelanjaan dibakar, dan asap hitam membubung tinggi menutupi langit ibu kota. Dalam hitungan jam, Jakarta menjadi kota tanpa kendali. Aparat keamanan kewalahan, sebagian justru diam, seolah membiarkan kekacauan itu membesar. Di Glodok, Mangga II, dan Cengkareng, massa menyerbu toko-toko milik warga keturunan Tionghoa. Mereka memecahkan kaca, merampas barang, dan membakar gedung tanpa belas kasihan. Bagi sebagian orang, ini bukan lagi soal politik. Ini adalah luapan kebencian sosial yang telah lama dipendam. Di antara kobaran api dan jeritan manusia, sulit membedakan siapa pelaku dan siapa korban. Sore itu, udara Jakarta pekat oleh asap dan ketakutan. Sirena ambulans meraung tanpa henti. Mayat-mayat ditemukan di puing-puing bangunan yang hangus. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri, sementara sebagian lain justru ikut terbawa arus penjarahan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Polisi tak berdaya, tentara tak bergerak. Ibu kota negara seolah dibiarkan tenggelam dalam amukan rakyatnya sendiri. Di televisi, siaran berita hanya menampilkan potongan gambar samar. Pemerintah menutup akses informasi, namun kabar dari mulut ke mulut menyebar cepat. Jakarta terbakar. Rakyat di daerah lain mulai resah, takut bahwa kobaran itu akan menular ke kota mereka. Dalam sejarah panjang negeri ini, belum pernah ada satu hari di mana kemarahan rakyat begitu besar hingga membakar jantung ibu kota. Di tengah lautan api itu, tragedi lain yang lebih senyap terjadi. Ratusan warga sipil terperangkap di dalam gedung yang terbakar. Salah satunya adalah Mall Klender di Jakarta Timur. Mall itu menjadi neraka bagi ratusan orang. Sebagian besar warga yang sedang berlindung, sebagian lagi para penjara yang terjebak di dalam. Api melahap segalanya. Asap menyesakkan paru-paru. Jeritan minta tolong menggema, namun tak ada yang datang menyelamatkan. Ketika api padam, pemandangan yang tersisa tak terlukiskan. Ratusan jasad hangus menumpuk di lantai bawah mall. Bau daging terbakar memenuhi udara, menjadi saksi bisu betapa murahnya nyawa manusia ketika negara kehilangan kendali. Para relawan dan keluarga korban menangis histeris saat berusaha mengenali tubuh yang sudah tak utuh lagi. Tidak ada daftar nama, tidak ada penjelasan resmi, hanya tumpukan tubuh dan tangisan yang menggema di antara puing-puing. Tragedi Klender menjadi simbol kehancuran moral dan kemanusiaan di tengah kekacauan politik. Di sana, bukan hanya nyawa yang hilang, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara. Mereka melihat aparat tak berbuat apa-apa. Mereka menyaksikan bagaimana hukum mati ketika keadilan dibungkam oleh kekuasaan. Dan di tengah semua itu, muncul satu kesadaran pahit. Rakyat benar-benar sendirian. Mall Klender hanyalah satu dari ratusan titik api di Jakarta hari itu. Tapi kisahnya menjadi simbol betapa cepat sebuah bangsa bisa terjerumus dalam kegelapan ketika penguasa kehilangan empati dan rakyat kehilangan harapan. Namun di balik kobaran api dan kerusuhan, ada kisah yang lebih kelam, kisah yang lama dibungkam dan nyaris dihapus dari catatan sejarah. Di berbagai sudut Jakarta dan kota besar lainnya, perempuan keturunan Tionghoa menjadi korban kekerasan seksual massal. Mereka diperkosa, disiksa, bahkan dibunuh dengan cara yang tak manusiawi. Banyak yang diserang di depan keluarga mereka sendiri. Ada yang masih remaja, ada yang ibu rumah tangga. Para pelaku muncul seperti bayangan di tengah kekacauan, tanpa seragam, tanpa identitas, tapi membawa teror yang tak terlupakan. Setelah semua berlalu, banyak korban memilih diam. Mereka bungkam bukan karena rela, tapi karena takut. Takut disalahkan, takut dihakimi, dan takut karena negara pun tak mampu melindungi mereka. Laporan lembaga kemanusiaan mencatat puluhan hingga ratusan kasus, tapi tak satu pun yang benar-benar tuntas diusut. Di rumah kecil di Glodok dan Ketapang, trauma itu masih hidup. Banyak keluarga memilih pindah ke luar negeri, meninggalkan Indonesia dengan luka yang tak pernah sembuh.
bagi mereka, tanah kelahiran berubah menjadi tempat yang menakutkan. Di mata para korban, Mei 1998 bukan hanya tragedi politik, itu adalah mimpi buruk kemanusiaan. Hingga kini, 20 tahun lebih berlalu, kisah mereka masih jarang diucapkan. Dalam keheningan, mereka menyimpan luka dan ketakutan. Mereka adalah saksi yang masih hidup dari sisi tergelap bangsa ini. Bukti bahwa dalam kekacauan, yang paling menderita adalah mereka yang tak punya suara. Tragedi Mei 1998 bukanlah letupan emosi sesaat. Ia lahir dari bara yang disembunyikan terlalu lama di bawah permukaan kekuasaan. Selama lebih dari 3 dekade, rakyat hidup dalam sistem yang menindas secara halus namun menyakitkan. Pemerintah Orde Baru membangun stabilitas di atas ketakutan dan kemakmuran di atas ketimpangan. Di balik jargon pembangunan nasional, korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi tulang punggung birokrasi. Jabatan dijual, hukum bisa dibeli, dan suara rakyat dikontrol ketat. Etnis Tionghoa yang selama bertahun-tahun dijadikan kambing hitam menjadi simbol dari ketegangan sosial yang tidak pernah diselesaikan. Mereka dituduh menguasai ekonomi, namun sekaligus dibatasi secara politik dan budaya. Nama-nama Tionghoa harus diubah, sekolah-sekolah mereka dibatasi, dan ekspresi kebudayaan mereka diawasi. Diskriminasi ini bukan sekedar prasangka sosial, melainkan kebijakan negara yang sistematis. Akibatnya, kecemburuan dan kebencian terakumulasi di akar masyarakat tanpa pernah diobati. Ketika krisis ekonomi datang pada 1997, semua ketegangan itu meledak. Rakyat yang kehilangan pekerjaan melihat para pengusaha Tionghoa yang sebagian memang bertahan dengan modal kuat sebagai simbol ketidakadilan. Padahal masalahnya jauh lebih besar, ekonomi yang dikuasai segelintir orang dekat kekuasaan. Tapi di mata masyarakat yang lapar dan putus asa, amarah butuh sasaran, dan etnis Tionghoa menjadi korban dari sistem yang gagal melindungi mereka. Tragedi ini adalah buah dari kesalahan struktural yang panjang. Ketika keadilan dimatikan, rakyat kehilangan kepercayaan. Ketika suara dibungkam, mereka mencari cara untuk didengar, meski dengan amarah dan kekerasan. Sejarah Mei 1998 bukan sekedar kisah kekacauan, tapi juga peringatan bahwa luka sosial yang tak diobati akan selalu kembali dalam bentuk yang lebih mengerikan. Tahun 1997 menjadi awal dari kejatuhan besar. Krisis moneter yang bermula di Thailand menyebar cepat ke seluruh Asia, dan Indonesia menjadi salah satu yang paling parah terdampak. Nilai rupiah jatuh bebas dari Rp2.000 menjadi lebih dari Rp15.000 per dolar Amerika. Harga beras, minyak, dan kebutuhan pokok melambung. Di pasar-pasar tradisional, ibu-ibu menangis karena uang mereka tak lagi bernilai. Pabrik-pabrik tutup dan jutaan buruh dirumahkan tanpa pesangon. Sementara rakyat terhimpit, pemerintah tampak tak punya arah. Presiden Soeharto yang berkuasa lebih dari 3 dekade mencoba menenangkan publik dengan pidato dan janji. Namun kepercayaan sudah runtuh. Skandal KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme makin memperparah situasi. Anak-anak pejabat dan kroni kekuasaan menguasai bisnis vital, sementara rakyat biasa harus antri minyak tanah berjam-jam. Dana bantuan dari luar negeri dan IMF datang, tetapi justru memperburuk keadaan. Kebijakan yang disarankan lembaga internasional itu memaksa Indonesia menaikkan harga bahan bakar dan memotong subsidi rakyat miskin. Akibatnya, protes sosial semakin meluas. Di kampus-kampus, mahasiswa berteriak menuntut reformasi. Mereka bukan sekedar memprotes harga, tapi sistem yang membuat rakyat selalu menjadi korban. Di tengah krisis itu, satu hal menjadi jelas, Orde Baru sudah tak lagi mampu mempertahankan dirinya. Negara yang dulu dibanggakan sebagai macan Asia, kini berlutut di hadapan kenyataan. Dan di balik statistik dan grafik ekonomi yang jatuh, ada manusia-manusia yang benar-benar kehilangan segalanya, pekerjaan, harga diri, dan keyakinan pada pemerintahnya. Penembakan mahasiswa Trisakti menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia.
4 nyawa muda yang tumpah di tanah kampus itu mengubah arah bangsa. Setelah itu, demonstrasi menjalar ke seluruh negeri, dari Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Medan. Ribuan mahasiswa turun ke jalan, menguasai gedung DPR, dan menolak pulang sampai tuntutan mereka didengar. Di tangan mereka, poster bertuliskan "Turunkan Soeharto" berkibar tinggi, menandakan bahwa era lama sedang berada di ujung tanduk. Pemerintah mencoba bertahan. Soeharto berulang kali muncul di televisi, berusaha menenangkan rakyat dengan kata-kata bahwa semua masih terkendali. Namun kenyataannya, kekuasaan itu sudah rapuh. Sejumlah menteri mulai mundur, partai-partai politik diam, dan bahkan sebagian militer mulai mengambil jarak. Ketika Soeharto pulang dari Mesir pada pertengahan Mei, Jakarta sudah bukan lagi kota yang sama. Gedung-gedung masih hangus, rakyat masih marah, dan mahasiswa masih memenuhi jalan-jalan dengan pekik perlawanan. Pada 20 Mei 1998, tekanan mencapai puncaknya. DPR dan MPR meminta Soeharto mundur demi stabilitas nasional. 1 hari kemudian, pada 21 Mei 1998, di Istana Merdeka, Soeharto akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya memutuskan untuk berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia." Momen itu menandai berakhirnya era Orde Baru setelah 32 tahun memerintah. Tangis haru dan sorak kemenangan memenuhi jalan-jalan. Namun, di balik kegembiraan itu ada rasa pahit, sebab kemenangan ini dibayar dengan darah, air mata, dan kehilangan yang tak terhitung jumlahnya. Indonesia memasuki babak baru, babak reformasi yang lahir dari reruntuhan sebuah rezim yang tumbuh di atas ketakutan. Meski reformasi membuka pintu baru bagi demokrasi, luka Mei 1998 belum sembuh. Ratusan keluarga masih menunggu kepastian nasib orang-orang yang hilang. Aktivis mahasiswa yang diculik oleh aparat tak pernah kembali. Para korban pemerkosaan masih hidup dalam trauma yang menua bersama waktu. Pemerintah berganti, tetapi keadilan tak kunjung datang. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, pernah melakukan penyelidikan dan menyerahkan hasil temuannya ke kejaksaan. Namun hingga kini, tidak ada satupun pelaku utama yang benar-benar diadili. Kasus itu menggantung di antara meja birokrasi dan kepentingan politik. Setiap tahun, keluarga korban datang ke gedung DPR membawa foto-foto orang yang mereka cintai, berharap ada jawaban. Namun waktu terus berjalan dan keadilan terasa semakin jauh. Di sisi lain, sebagian masyarakat mulai melupakan. Generasi muda mengenal tragedi Mei hanya dari buku pelajaran atau potongan video di media sosial. Padahal di balik setiap foto hitam putih itu, ada jeritan yang pernah nyata, ada darah yang pernah tumpah di jalan-jalan ibu kota. Melupakan berarti membiarkan sejarah berulang. Bagi para korban, Mei 1998 bukan hanya tanggal dalam kalender, tapi mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Mereka terus menuntut satu hal, pengakuan. Sebab tanpa pengakuan, luka itu akan terus terbuka, menjadi pengingat bahwa keadilan di negeri ini masih tertahan di ambang pintu. Tragedi 1998 bukan sekedar bab dalam buku sejarah. Ia adalah cermin gelap yang memantulkan wajah bangsa ini. Ia mengingatkan kita bahwa kekuasaan tanpa moral adalah awal dari kehancuran, dan diamnya rakyat terhadap ketidakadilan adalah bentuk lain dari kejahatan. Ketika suara dibungkam, kebenaran akan mencari jalannya sendiri, meski harus menembus tembok kekuasaan dengan darah dan api. Dari Trisakti hingga Klender, dari jeritan perempuan Tionghoa hingga demonstrasi mahasiswa, semua meninggalkan pesan yang sama, jangan biarkan keadilan mati dua kali, pertama oleh kekuasaan, dan kedua oleh lupa. Sejarah meminta bangsa ini untuk terus mengingat, bukan agar terjebak dalam duka, tapi agar tak mengulangnya kembali.
Kini, 2 dekade lebih telah berlalu. Indonesia memang telah berubah. Kita memiliki kebebasan berbicara, pers yang lebih terbuka, dan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Namun bayangan masa lalu tetap menatap dari kejauhan, seolah mengingatkan bahwa demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar dengan harga yang sangat mahal. Tragedi Mei 1998 adalah luka dan pelajaran. Ia mengajarkan bahwa kebebasan tidak datang dari belas kasihan penguasa, tapi dari keberanian rakyat untuk berkata cukup. Dari darah mahasiswa Trisakti, dari kobaran api Jakarta, dari tangis perempuan yang diperkosa, bangsa ini belajar, keadilan dan kemanusiaan bukan hadiah. Ia harus diperjuangkan, dijaga, dan diingat selamanya.